terlalu manis untuk dilupakan. Walau memang kita tak saling cinta, takkan terjadi. Ya pemirsa TVRI Bali masih dalam acara Bincang Sehat dan masih dengan topik kita yang sangat menarik dan saya masih ditemani oleh narasumber. Ada The King of Sparko Indonesia, Letkol Infanteri Eka Wiradarmawan, SAP MSI dan Dr. I Gusti Ngurawin Aryana SPOT Konsultan. Dan saya juga masih ditemani oleh teman-teman dari Kodim 1616 Gianyar dan Ortopedi Udayana. Tepuk tangan dong. Ya, saya ingin menyapa teman saya yang dari tadi nyanyi juga. Ada Blika Deong dan Cici yang tadi sudah nyanyi ya. Terima kasih, lagu-lagunya indah sekali. Dan saya ingin mengundang pemirsa di rumah yang masih ingin tanya-tanya seputaran topik kita tentang Sparko dan dengan Dr. Win juga ya tentang cedera. Boleh langsung saja menghubungi kami di layanan telepon yang sudah ada di layar kaca. Dan kita sudah sampai di segmen ketiga adalah segmen Q&A. Tepuk tangan lagi sekali. Nah, jadi segmen Q&A ini adalah kita akan udah dirangkum ya sebelumnya oleh TVRI pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa di rumah yang sudah masuk dan kita langsung saja tayangkan. Pertanyaan pertama, ini dia, jreng. Nah, ini The King of Sparko Indonesia. Pertanyaannya, saya mau bertanya, apakah ada diet khusus yang dilakukan agar hasil olahraga bisa maksimal? Terima kasih, silakan. Oke, saya akan menjawab. Diet ini kan bukan berarti kita, karena asumsi orang, persepsi orang diet itu banyak nggak makan ataupun pola makannya harus diatur di sini. Jadi yang perlu saya tekankan kalau kita ingin meningkatkan massa otot, perlu adanya pola makan yang di manage dengan baik ya. Juga. Contohnya kita meningkatkan proteinnya. Ya mungkin kita kalau untuk menjaga kebugaran tubuh kita atau menjaga kesehatan kita cukup 1 gram protein per 1 kilogram berat badan. Tapi kalau kita ingin meningkatkan massa otot berarti kan ditambah ya mungkin 1,5 gram protein per 1 kilogram. Oke, dan sudah ada telepon kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, silakan. Dengan siapa di mana? Ya, dengan Agus di Gianyar. Silakan, Pak Abdul. Ya, ini mau nanya, untuk olahraga Sparko ini apakah bisa diikuti segala usia? Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita mengalami cedera apa yang harus kita tangani dengan dokter ortopedi? Ya. Itu saja, silakan dari Bapak Bagus, silakan mungkin dari King of Sparko terlebih dahulu. Tadi sudah dijelaskan sih sebenarnya ya. Saya sudah sampaikan, namun saya sampaikan ulang bahwasanya tidak ada batasan usia untuk melakukan kegiatan ini. Yang penting disesuaikan dengan metode latihan, kemudian set, repetisi dan frekuensi daripada latihan tersebut. Jadi seperti itu tidak ada ya. Nah kalau untuk dari dokter gimana ini? Silakan. Memang kan kalau pada cedera yang paling secara umum kan kalau olahraga pasti ada dua, cedera akut dan cedera kronis. Yang mungkin kalau gerakan ini yang mungkin yang bisa terjadi akut yang harus ke dokter untuk segera. Ada patah tulang bisa terjadi saat melakukan latihan yang mungkin saat yang advance itu, atau ada dislokasi. Dengan awal mungkin pasti setiap mereka yang dilatih sebagai pelatih sudah tahu menangani dari awal dan kemudian dirujuk. Atau ada robekan otot, gerakan bisa jadi tadi ruptur tenor Achilles pada gerakan itu. Kalau cedera kronik mungkin itu karena cara latihannya salah, berlebihan latihannya. Atau cara melakukan gerakannya salah, bisa tadi kayak push up yang salah, nah itu bisa jadi cedera yang kronik. Nah itu harus ditangani oleh dokter sebelum melakukan aktivitas yang sama. Ya, dari awal sudah harus ditangani oleh dokter ortopedi, dokter? Tidak, ketika tergantung cederanya. Okay. Kalau ringan mungkin hanya istilahnya sprain saja atau ligamen yang itu mungkin masih bisa lah sendiri. Masih bisa ya mungkin. Ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau ada tambahan mungkin dari King of Sparko? Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi memang ya kalau untuk cedera ya. Makanya kalau untuk latihan harus dengan trainer ya. Tidak bisa sendiri-sendiri. Diawali pemanasan ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Terima kasih Bapak Bagus yang dari Gianyar. Tepuk tangan dong biar semangat. Oke, jadi sudah dijawab ya tadi dari diet khusus dan sudah ada telepon lagi nih. Oke, kita terima. Halo, selamat malam. Oke, langsung saja. Halo. Gimana sebenarnya Sparko itu teknik Halo.
Ya oke, delay. Kita akan tanya tentang diet. Tadi dokter King of Sparkle sudah menjelaskan. Saya ingin tanya ke dokter. Kalau untuk dari dokter itu sendiri, diet khusus biasanya kan ada yang over nih dok ya, makan protein terlalu banyak, makan telur terlalu banyak. Oke, tahan dulu. Sudah ada telepon. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Belum terhubung? Oke, kita ke dokter Win. Untuk diet dokter, gimana yang dianjurkan dari segi kesehatan? Biasanya ada yang over nih dok. Sekarang tergantung kita mau di mana sekarang. Kalau Sparko gitu dia mau berat, dia masih obes, masih gemuk gitu. Kalori defisit mainnya. Untuk mengisi kalori dibakar sehingga berat badan turun. Tapi kalau membangun otot jangan. Harus balance kalori dan proteinnya harus ditambah sehingga akan terbentuk massa otot yang diinginkan seperti itu. Jadi memang balance ya? Iya, tergantung di mana dia. Kalau kita sudah body mass index sudah cukup gitu, tidak gemuk, ya kita terus bangun ototnya. Oke, jadi harus balance antara protein dan kalorinya juga harus ada. Nanti nggak ada kalori. Jangan defisit, kalau dia defisit tambah kurus ya. Oke, jadi protein dan kalori harus cukup gitu. Harus kalorinya harus cukup. Jadi seperti harus dihitung. Oke, nah kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini dia, kita buka. Nah ini dari pemirsa di rumah, halo, bisa dicontohkan gerakan dari olahraga ini yang bisa dipraktekkan dengan mudah di rumah. Nah tadi sebenarnya sudah kita akan undang kembali ya The King of Sparkle. Gerakan simple yang bisa dipraktekkan oleh pemula-pemula ini, pemirsa-pemirsa yang ada di rumah. Silakan. Oke, ya. King of Sparkle. Saya langsung praktikkan ya, saja. Silakan. Mungkin kaki ada 3. Ya mungkin untuk melatih calf kita atau betis kita bisa melaksanakan jumping jack. Jumping jack, ya itu jumping jack, ya warming up bisa digunakan. Kemudian yang kedua tadi squat itu, ya dari squat dulu kalau udah dia bagus gerakannya bisa jumping, divariasikan jumping. Kemudian berikutnya lunges itu paling simple, bisa di tangannya di kanan kiri atau nggak bisa ke depan, variasi tergantung saja. Kemudian yang berikutnya itu untuk kegiatan tersebut. Untuk lower body saya kira sudah cukup. Tinggal kita bermain di repetisi sama set saja. Nah, kemudian variasi lainnya sih banyak sekali, di atas 15 variasi gerakan kaki itu banyak. Kemudian yang kedua untuk tangan, mungkin kalau nggak kuat tangan bisa di full plank dulu, full plank, menahan saja full plank. Kalau nggak kuat full plank kita bisa disandarkan jadi elbow plank. Ya, dengan yang penting gerakannya benar, dikunci, kemudian bokongnya ditahan. Kemudian setelah itu bisa melakukan gerakan kalau memang belum bisa push up, bisa shoulder tap. Nah, shoulder tap ini untuk merangsang dulu otot tangan kita sudah kuat. Setelah itu baru masuk fase berikutnya itu push up. Nih push up dulu sudah bisa, baru push up, regular push up. Nah nanti banyak variasinya juga. Itu saja sudah cukup untuk melatih upper body kita. Kemudian untuk abs tadi yang seperti ini mungkin kita selama ini bisa melihat gerakan classic runs ya seperti ini atau sit up ya. Yang penting dipertahankan posisi tulang leher ini dengan sejajar, kemudian bisa Russian twist untuk melatih otot oblik kita atau perut samping. Nah, seperti itu variasi saja sebenarnya. Atau enggak setelah di terakhir kita bisa tutup dengan full body workout atau gerakan seluruhnya seperti gerakan burpees mungkin lompat, kemudian taruh tangannya, lempar ke belakang, bisa divariasikan push up, kemudian ditarik, lompat. Nah, ini sudah bisa melatih semuanya. Jadi semuanya kita hanya perlu tempat ya sekitar 2x2 sebenarnya sudah cukup untuk melatih. Sedikit aja, kira-kira berapa lama, berapa menit baik durasi? Durasi ya dari pemanasan sampai dengan pendinginan kami sarankan 45 sampai dengan 1 jam sih. Total? Totalnya, tapi kan kita ngitung restnya juga. Kalau dia pemula mungkin restnya sampai 2 menit, 3 menit, tapi kalau dia memang sudah mau hit high intensity interval training, dia mungkin bisa di 30 detik saja dia lanjut ke kegiatan berikutnya. Tapi durasinya tidak panjang, sampai dengan 30 menit sudah cukup. Ya, saya ingin tanya ke Dr. Win, kalau untuk pemula dari segi kesehatan dari dokter, bagus nggak 30 menit atau mungkin 10 menit aja dulu, gimana dok? Ya memang untuk membakar, kalau sekarang tujuannya memang harus ada batasan minimal tadi. 30 menit sebenarnya baru terjadi pembakaran lemak. Fat burning kan pokoknya itu bakar lemak ya setelah. Makanya kalau ideal 30 sampai 1 jam itu adalah hal ideal. Kalau kita ingin melakukan workout di rumah. Ini kan semacam workout, cuma dengan menggunakan metode berat badan yang dikenal dengan nama calisthenics. Iya, 1 hari seminggu berapa kali? 3 kali seminggu. 3 kali seminggu sudah bagus. Oke, jadi aman ya dok ya. Itu ada fase rest dan recovery. Latihan lagi, rest, recovery. Totalnya 30 menit. 30 menit minimal sampai 1 jam. Oke, tepuk tangan dong. Oke, silakan King of Sparkle. Oke, dan tak terasa ini segmen 3 sudah
sudah habis. Udah habis Jadi ya. banyak sekali pemirsa di rumah yang masih ingin bergabung. Tapi jangan khawatir ya, karena kita masih punya satu segmen lagi. Dan untuk itu jangan kemana-mana, karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Bukan alina cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. TVRI Bali, media pemersatu bangsa.